Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Warasaragi, NIM 203201112 dari Prodi Teknik Kimia kelas PKN akan mempresentasikan tentang bagaimana sih perkembangan hukum, penegakan hukum di Indonesia, apakah terjadi kemajuan, apakah harus ada evaluasi yang lebih lagi. Kita akan membahas ya sedikit beberapa adanya suatu hal yang dipermasalahkan dan polemik-polemik yang terjadi sekarang di masyarakat Indonesia tentu saja. Kalau kita melihat, pertama adalah tentang RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Omnibus Law ini menjadi permasalahan yang cukup hangat hari-hari ini. Dan menurut saya, penegakan hukum Indonesia masih dalam proses kemajuan atau proses di mana perlu dilakukan evaluasi yang lebih lagi. Kalau kita lihat, RUU Cipta Kerja ini sangat dikebut oleh pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ternyata menurut LBH Jakarta bahwa RUU Cipta Kerja ini memiliki banyak ketimpangan antara pemilik industri dan juga pekerja, terutama buruh pabrik. Bahwa bagaimana banyaknya pertentangan itu seperti melakukan pengorbanan hak-hak terhadap pekerja dan juga buruh, penghilangkan hak-hak yang dimiliki perempuan ketika melakukan pekerjaan, mendukung politik upah murah bagi buruh, dan juga penghapusan pidana perburuan. Ini jelas sekali tidak sesuai dengan kaidah di mana hak asasi manusia itu sendiri. Dan emang ada dampak positif dan dampak negatif dalam pembuatan sebuah rancangan undang-undang di setiap bidang yang telah dilakukan, terutama RUU Cipta Kerja ini. Saya pikir bahwa ketika Indonesia ingin melakukan penegakan hukum, pastilah harus adanya keseimbangan antara misalnya tentang pekerjaan atau industrial seperti ini, ketenaga kerjaan. Pasti harus ada hubungan antara pemerintah, pemilik industri, dan juga pekerja itu sendiri, baik PNS, ASN ataupun pekerja tetap dan juga pekerja buruh. Pasti harus diimbangkan seperti itu. Tidak boleh melakukan hal-hal yang bertimpang dan hanya mementingkan suatu sumber atau suatu pihak tertentu saja. Yang saya lihat sekarang ini, kebanyakan masyarakat memperoleh info di mana kebanyakan dari RUU Cipta Kerja ini memihak kepada pihak industri saja, maupun banyak keuntungan yang berada di dalamnya. Menurut saya, evaluasi yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan suatu subjektivitas atau melakukan suatu persamaan hak antara industri, pemilik industri, pemerintah sebagai regulator, dan juga rakyat atau juga pekerja umum dan juga buruh, bahkan ASN sebagai yang penerima hukum tersebut atau pengguna hukum UU Cipta Kerja ini. Yang kedua nih, ada yang suatu yang urgensi sebenarnya tentang RUU PKS. Kalau kita lihat penegakan hukum Indonesia ini secara permasalahan yang hangat-hangatnya, RUU PKS ini salah satu suatu sumber di mana rancangan undang-undang yang belum diselesaikan oleh DPR. Padahal ya kita lihat dari subjektivitas kepentingannya atau urgensinya, itu penting karena sekarang itu banyak kasus-kasus di mana kebingungan hukum tentang kasus pelecehan seksual, kekerasan seksual seperti itu yang menimpa terutama kaum wanita sebagai korban. Bahkan ada laki-laki yang jadi korban. Nah, itu yang jadi permasalahan. Bukan disahkan ya, tapi kita harus membahas RUU PKS ini, terutama DPR ya. Karena dari 2016 sampai tahun ini, 2016 itu pembahasan RUU-nya, sedangkan 2019 dihentikan karena bukan urgensi di mana warga Indonesia ini butuh RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual ini. Kalau saya bilang ya, RUU PKS ini penting sekali untuk hak asasi manusia, bahkan tentang norma-norma yang ada di masyarakat Indonesia, apalagi nanti akan memuat tentang tidak bolehnya LGBT dan sebagainya. Mengapa ya Indonesia tidak memikirkan hal itu yang menjadi urgensi atau menjadi kepentingan untuk sekarang, sedangkan lebih kepada hal-hal yang lain yang seperti banyak RUU yang dikebut
Sedangkan untuk RUU ini tidak dikebut seperti itu. Padahal ini penting juga, ini urgensi juga untuk DPR untuk mempertimbangkan lah, setidaknya bukan memperhentikan. Seperti itu ya. Kalau kita menilik ya, bahwa sebenarnya evaluasi yang dilakukan pemerintah ini sudah bagus banget dari sisi pembangunan, sisi penegakan hukum, di sisi bidang-bidang lain seperti kebakaran hutan dan sebagainya setelah diselesaikan dengan baik, lalu penangkapan illegal fishing dan sebagainya itu bagus banget, sudah berjalan baik. Dan kalau urgensi itu sudah terlaksana, RUU PKS ini sangat penting karena kekerasan seksual ini sering kali terjadi, bahkan lebih terjadi kepada generasi-generasi milenial kita atau generasi-generasi adik-adik kita gitu yang menjadi korbannya. Kalau tidak ada hukum yang kuat, bahkan bisa jadi pelaku-pelaku kekerasan seksual ini menjadi tidak ada efek jera gitu. Kalau tidak ada efek jera ya tetap aja gitu terus gitu. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Bagi juga saya yang menjadi hanya mengetahui dasar-dasar saja bahwa ini suatu urgensi yang penting tentang RUU PKS, yaitu penghapusan kekerasan seksual. Ini harus dibahas oleh DPR, ini harus dibahas oleh pemerintahan kita agar kita tahu bahwa sebenarnya kekerasan seksual itu penting karena itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari, bahkan itu bagian yang vital atau yang menyangkut hak asasi privasi seseorang, seperti itu, yang lebih kepada melindungi harkat dan martabat bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, sekian untuk permasalahan yang kedua. Kita membahas nanti permasalahan yang ketiga ya, yang cukup hangat-hangat juga hari-hari ini gitu. Jadi penegakan hukum Indonesia itu masih banyak yang belum jelas gitu menurut saya, bahwa ya emang perkembangannya udah bagus, sudah ada yang adil, tapi inilah poin-poin penting yang saya akan sampaikan, bahwa ini penting banget bahwa sebenarnya semua pihak itu harus bekerja sama, semua pihak itu harus benar-benar kritis tapi yang bijak, tidak menjelekkan pemerintah dan tidak menjelekkan salah satu sisi pihak saja, tapi kita harus berpikir secara berbagai sudut pandang yang baik untuk bangsa dan negeri kita, terutama rakyat kita dong, seperti itu. Ini yang terjadi di Indonesia sekarang adalah banyak sekali kritik-kritik tentang pemerintahan. Nah, ini sebenarnya harus penegakan hukumnya itu jelas, bahwa kita boleh berpendapat tapi harus bijaksana, seperti seperti yang terjadi sekarang hangat-hangat ini. Jadi menurut saya, pandangan saya sebagai mahasiswa dan menyikapi penegakan hukum di Indonesia, kita sebagai mahasiswa itu harus melakukan evaluasi, kita harus melakukan pencarian data yang valid dan juga harus mengikuti alur pemerintahan, tapi kita harus kritis juga dengan kritis pandangan yang positif, tidak menyudutkan pemerintahan saja, tapi kita lihat penegakan hukum yang telah berhasil seperti penyelundupan narkoba, seperti tentang COVID-19, terus pemberdayaan tentang UMKM yang cukup baik, terus juga banyak sekali tentang permasalahan hutan di Indonesia yang telah ditangani yang cukup baik sampai akhir ini, dan itu yang kita harus tetap kawal terus. Kita harus tetap apresiasi pemerintah yang bekerja keras di masa pandemi, dan pasti bekerja di masa pandemi tidaklah hal yang mudah. Dan saya pikir tentang RUU PKS, Cipta Kerja yang dikebut dan ada yang belum dilaksanakan, itu juga semuanya sudah ada pertimbangan, dan juga banyak sekali pertimbangan yang dilakukan oleh pihak-pihak di atas yang kita tidak tahu, tapi kita harus menghargai pendapat dari mereka semua, seperti itu. Dan akhirnya pada hari ini saya Eri Korsa lagi sekian beberapa permasalahan yang mengganjal di hukum-hukum Indonesia yang saya sampaikan. Sebagai saya mahasiswa teknik kimia, saya hanya menyampaikan tentang dasar-dasar saja, tidak terlalu dalam. Dan saya pikir penegakan hukum di Indonesia sudah bagus, tapi perlu adanya pemahaman dari segala sisi aspek, dari pemerintah sebagai regulator dan juga rakyat sebagai pengguna hukum tersebut. Jangan sampai terjadi adanya permasalahan hukum yang rakyat itu tidak tahu ada hukum tersebut, tetapi kita harus benar-benar sosialisasi penyuluhan hukum yang baik di segala bidang, pendidikan, kesehatan, keamanan, politik, terus tentang ketenaga kerjaan. Ini penting banget bagi mahasiswa nantinya untuk mengetahui setiap koridor hukum di Indonesia. Sekian dari saya, dari Kuardasa lagi. Mohon maaf jika terjadi kesalahan tutur kata karena saya belajar di sini, dan mohon kritik dan saran yang baik
Semoga kita dapat saling berbagi ilmu dan saling sharing, dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang kita bagikan terhadap orang lain. Mari kita tetap tersenyum, mari kita tetap berbagi kebaikan di masa pandemi ini. Semoga PKN atau Pancasila Kewarganegaraan ini menjadi pola hidup kita sebagai masyarakat Indonesia, dan juga menjadi ideologi yang paling baik, karena Pancasila adalah dasar negara kita sejak kemerdekaan ini dibukakan. Seperti itu. Sekian dari saya, atau saya sebagai mahasiswa Teknik Kimia SI8 Eri Kuarasa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih Pak, Bu, atau teman-teman. Dadah.